ketukan kepala. Tiada kata yang indah selain ucapan syukur pada Bapa di surga pada pagi hari yang cerah, dan kami berada di mesbah-Mu, dalam mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami bersyukur pada Bapa di surga sampai Kau pelihara kami, keluarga kami semua, dan bangun dan tubuh yang sehat. Dan saat ini kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu, sehingga firman-Mu jadi jawaban kekuatan kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu dan urapi kami, dan lembutkan juga hati kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita membaca Amsal pasal 18 ayat pertama sampai ayat 24. Saya bagi dalam dua bagian saja ya. Ayat pertama sampai ayat 12. Besok ayat 13 sampai ayat 24. Amsal pasal 8 ayat pertama sampai 12. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amal yang meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila pasukan datang, datanglah juga penghinaan dan celah disertai cemooh. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak pada orang fasik, menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya ada jerat bagi nyawa. Perkataan fitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kotak yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya, tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendah hati mendahului kehormatan. Mari kita perhatikan satu ayat buat kita pagi ini pada ayat yang ke-12 saja ya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Firman Tuhan mengajar kita pada pagi hari ini. Tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Biar pada pagi hari ini kita datang di kaki Tuhan, dan saya bangga dengan saudara pada pagi hari ini. Di mana kebanggaan saya? Saudara datang di bawah kaki Tuhan. Kenapa? Saudara merasa butuh Tuhan. Saudara pagi hari ini menyiapkan waktu untuk duduk di kaki Tuhan dengan sikap apa yang saudara kerjakan, itulah sikap rendah hati. Kalau saudara dalam hari nggak akan datang doa pagi dalam ibadah mesbah keluarga, mesbah pribadi, nggak akan datang. Untuk datang kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, kunci rahasianya rendah hati. Kuncinya rahasianya untuk datang kepada Tuhan pada pagi hari mesbah keluarga, mesbah pribadi, itu kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, nggak mungkin orang datang di bawah kaki Tuhan. Maka saya bangga dengan saudara, dan saya bersyukur kepada Tuhan kalau saudara orang-orang yang sangat rendah hati, orang yang sangat rendah hati. Maka firman Allah, orang rendah hati, orang yang membutuhkan bagi di hadapan Tuhan, bagi orang yang miskin, orang yang tidak berdaya. Sebagaimana firman Allah berkata dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6, berbagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbagai orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan.
berbahagia orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat firman Tuhan kata apa? Berbahagia orang yang berhati, berbahagia orang yang suci hatinya, berbahagia orang yang lapar dan haus. Saudara, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, Tuhan akan beri kepuasan. Apa yang kita dapat? Kepuasan batinnya kita. Kepuasan yang diberikan dunia semu, tapi kepuasan yang diberikan oleh Tuhan batinnya itu memberikan suatu damai sejahtera dalam hidup kita. Pada pagi hari ini kau datang kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sikap rendah hati, dan firman Tuhan juga akan memberkati kita yang damai sejahtera dan sukacita yang dari Roh Kudus. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, tapi soal damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Damai sejahtera itu yang dibutuhkan. Kalau pagi hari kita sedang menerima damai sejahtera dan sukacita yang dari Allah, dari Roh Kudus, saudara akan bekerja dengan tenang. Saudara bekerja dengan pengharapan. Saudara akan bekerja dengan kemenangan. Saudara akan bekerja dengan semangat yang spirit yang luar biasa. Kenapa? Sebab saudara sudah dinikmati damai sejahtera, berkat-berkat ilahi. Ya, maka pada pagi hari ini saya bersyukur pada Tuhan, dan saya juga bersyukur pada Tuhan punya sikap hati yang rendah hati. Kalau saudara tidak rendah hati, nggak mungkin. Maka orang yang katakan firman Tuhan, mereka yang tinggi hati, ya, menderita kehancuran. Kenapa dia hati? Kehancuran. Sebab dia mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan kemampuannya, dia mengandalkan kebisaannya. Justru ketika dia mengandalkan kebisaannya, kemampuannya, banyak kali mengalami kegagalan. Kenapa gagal? Karena mengandalkan keakuan atau tinggi hati. Dan kalau saudara mengandalkan Tuhan, percayalah, Tuhan tidak akan tinggalkan hidup saudara. Immanuel menyertai sepanjang satu kesudahan akhir zaman. Matius 24 ayat yang kedua. Yesus menyertai saudara dalam pekerjaan, di dalam bisnis, dalam rumah tangga. Maka pada pagi hari ini saudara sangat diberkati Tuhan. Tidak salah kalau saudara datang dekati Tuhan, menyembah sujud, ikut pujian penyembahan dengan renungan firman Tuhan, memberikan doa pribadi sahabat kepada Tuhan, baru saudara bekerja. Tindak bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan perkara yang besar. Amin. Benar Bapa di surga, kami adalah orang-orang yang bahagia. Kami ada anak-anak-Mu yang diberkati oleh Tuhan, dengan sikap rendah hati, merasa dia tidak mampu, bahkan hidupnya lapar dan haus akan kebenaran, Engkau akan beri puasan. Sebab orang yang rendah hati, dia memiliki kerajaan surga. Tetapi kalau kami datang dengan kesombongan, kehancuran sudah di depan mata. Tapi kalau kami datang dengan rendah hati, kesuksesan, keberhasilan sudah di depan mata. Karena kami ada pengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun sulit hidup ini, sekalipun suka, firman berkata, selama akar itu bertemu dengan air, satu ketika pohon itu akan bersemi. Selama kami dekat dengan Engkau, masih ada jalan keluar, masih ada harapan untuk menyelesaikan yang sulit bagi orang lain. Tapi bagi kami tidak, karena Engkau yang memberikan hikmat buat kami semua. Terima kasih Bapak. Sertai perjalanan kami, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Jauhkan dia orang jahat, jauhkan mara bahaya. Jangan satu pribadi pun mereka mengalami terpapar virus kuasa darah-Mu sore atau siang atau malam. Dia bisa pulang dengan tubuh yang sehat dan bertemu dengan keluarganya dan rumah tangganya, dari kelas terbaik dari rumah tangga surga yang kecil, karena ada darah anak domba. Sebagaimana rumah Rahab, dia ada tanda genang kemisi karena darah, terlindung daripada maut. Dan Engkau juga menyertai malam, dia tidur nyenyak, bangunkan tubuhnya sehat, agar mesra keluarga
kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, medis, relawan, TNI, Polri, mereka-mereka yang bekerja di garis depan Tuhan, berikan tenaga ekstranya dari surga, beri kekuatan yang dari surga, sehingga dia mampu bekerja dengan tenaga yang ekstra yang luar biasa, kekuatan ya. Dan mohon kemurahan Tuhan, kami dengar September atau Januari, Desember akan keluar vaksin itu Tuhan, biar cepat selesai dengan baik sehingga ekonomi kami Indonesia boleh dipulihkan kembali Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kami mohonkan turunkan berkat, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.